Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kelompok 13 JM2A Malam. Jadi di sini kami akan membahas tentang penerapan dan tantangan eh, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan kampus, organisasi, maupun masyarakat. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya Nandita Maharani sebagai moderator pada eh, podcast malam ini. Dan ada teman-teman saya, boleh diperkenalkan teman-teman saya yang Kak. Halo semua, Perkenalkan, perkenalkan nama saya Nabila Fika. nama saya Kusdik Saragi. Perkenalkan nama saya Teguh Bosowa. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahmat. Perkenalkan nama saya Luis Baroni Tambunan. Perkenalkan nama saya Janet Pelambanua. Oke, baik langsung aja kita ke pembahasan intinya ya kawan-kawan semua. Kita mulai dari eh, sila yang pertama tuh, pengertian nilai Pancasila. Sebelum itu kita akan menjelaskan apa itu nilai Pancasila. Boleh dijelaskan oleh Bang Ilham, Bang? Gimana apa itu nilai Pancasila menurut Abang? Oke, menurut saya Pancasila ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila harus dimulai dari diri sendiri melalui sikap disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Oke, Menurut saya Eh, dalam men- baik, menurut saya sebagai kehidupan mahasiswa, nilai-nilai tersebut sangat penting karena mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang positif. Oke, habis itu kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman semua. Ke sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu bagaimana penerapan sila pertama dalam kehidupan mahasiswa? Boleh Kak Nabila Fika, itu gimana Kak? Baik, menurut saya pada penerapan sila pertama dapat dilihat dari sikap saling menghargai atau menghormati antara umat beragama di lingkungan kampus, contohnya seperti memberikan kesempatan teman untuk beribadah, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, dan menjaga toleransi saat bekerja kelompok. Oke, kita ke selanjutnya next ke pembahasan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana menurut kakak-kakak sila kedua dalam kehidupan mahasiswa itu gimana Bang Luis? Menurut Abang? Oke, baik. Dari sila kedua ini, mahasiswa dapat menerapkan sila kedua ini dengan saling menghargai dan membantu sesama teman. Misalnya, membantu teman dalam yang kesulitan memahami materi kuliah, tidak melakukan bullying, serta menjaga sopan santun dalam berbicara maupun di media sosial. Oke, next. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu eh, sila ketiga di lingkungan kampus itu gimana Bang Teguh? Boleh dijelasin Bang Teguh Kalau menurut untuk Abang? penerapan sila, oke. Untuk penerapan sila ketiga di lingkungan kampus, terdapat mahasiswa dari berbagai daerah dan budaya. Karena itu penting untuk menjaga persatuan dengan tidak membentuk kelompok berdasarkan suku atau daerah tertentu saja. Kegiatan organisasi dan kerja kelompok juga menjadi contoh penerapan persatuan dalam kehidupan mahasiswa. Oke, makasih Bang. Selanjutnya kita ke pembahasan sila keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. Menurut
Bang Janes, itu gimana Bang? Di dalam kehidupan mahasiswa. Untuk penerapan sila keempat dapat dilakukan melalui musyawarah saat mengambil keputusan dalam organisasi maupun tugas kelompok. Setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keputusan diambil bersama demi kepentingan kelompok. Oke, makasih Bang. Boleh untuk yang terakhir itu ada di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh untuk Bang Chris David dijelasin menurut Abang itu gimana Bang? Pendapat Abang. Baik, menurut saya mahasiswa dapat menerapkan sila kelima dengan bersikap adil terhadap semua teman tanpa membedakan latar belakang. Contohnya seperti pembagian tugas yang merata dalam kelompok dan menghargai hasil kerja tiap anggota. Oke, makasih. Makasih Kakak. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangannya nih. Walaupun nilai Pancasila sering diterapkan, apa saja tuh tantangan utamanya dalam penerapan Pancasila di kalangan mahasiswa. Menurut Bang Luis itu gimana Bang? Jadi menurut saya itu salah satu tantangan utamanya adalah meningkatnya sikap individualisme terutama dalam kerja kelompok. Oke, makasih Bang. Kalau menurut Bang Ilham itu gimana? Pendapat Bang Ilham? Selain itu, masih kurangnya kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar maupun teman yang mengalami kesulitan. Oke, makasih Bang Ilham. Boleh dong dari Kak Nabila itu gimana Kak? Menurut saya, perbedaan pendapat dalam musyawarah juga sering menimbulkan konflik karena kurangnya sikap saling menghargai. Oke. Eh, untuk Bang Chris David itu gimana Bang tantangannya? Menurut saya, ketidakadilan dalam kerja kelompok juga masih sering terjadi karena tidak semua anggota bekerja secara seimbang. Oke, makasih buat kakak-kakak dan abang-abang. Oke, setelah membahas tentang tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, sekarang kita masuk ke bagian refleksinya. Menurut kalian bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa saat ini? Boleh Kak Nabila, eh, gimana tuh Kak menurut kakak, pandangan kakak? Menurut saya, nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah cukup sering diterapkan dalam kehidupan mahasiswa, baik dalam kegiatan belajar, organisasi, maupun kerja kelompok. Namun masih ada beberapa sikap yang belum mencerminkan nilai Pancasila, sehingga kesadaran untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari perlu ditingkatkan lagi sih, Kak. Eh, gitu ya Kak. Kalau dari Bang Janes itu gimana Bang? Menurut saya juga melihat masih ada mahasiswa yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Sehingga rasa kepedulian sosial perlu ditingkatkan lagi. Oke. Lalu menurut kalian tuh, aduh, bentar. Maaf guys, ini ada gangguan. Solusi apa saja yang dapat dilakukan agar nilai-nilai Pancasila ini diterapkan baik dalam lingkungan mahasiswa? Boleh Bang Luis untuk pendapat solusi Abang itu apa saja? Oke baik, jadi solusinya menurut saya yang pertama itu perlu mening mahasiswa perlu meningkatkan sikap toleransi, kerjasama dan saling menghargai agar terciptanya lingkungan kampus yang lebih positif. Oke, terima kasih jawabannya Bang Luis. Untuk Bang Teguh itu menurut Abang gimana Bang? Selain itu, dalam kerja kelompok juga perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang adil agar semua anggota dapat bekerja sama dengan baik. Oke. Kemudian, bagaimana strategi ke depan agar nilai-nilai Pancasila ini dapat terus diterapkan dalam kehidupan kampus? Itu bagaimana Bang Ilham? Oke, kalau menurut saya itu penerapan nilai Pancasila harus dimulai dari diri sendiri melalui sikap disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Oke, makasih Bang. eh Boleh dong jawaban
dari Bang David, gimana Bang menurut Abang? Oke, baik. Menurut saya, selain itu, kampus juga dapat mengadakan lebih banyak kegiatan sosial, organisasi, dan musyawarah yang dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan mahasiswa. Oke, cukup bagus ya untuk jawaban abang-abang dan kakak-kakak semua. Jadi dapat saya simpulkan nih, bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah diterapkan dalam kehidupan mahasiswa, tetapi belum berjalan secara konsisten. Kedepannya, mungkin diperlukan kesadaran dan praktik nyata agar nilai Pancasila benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Mungkin cuma segitu saja yang bisa saya dan teman-teman saya sharing session pada malam ini. Eh, Sekian dari kami. Terima kasih, teman-teman.